Mahkamah Agung menolak permohonan pencatatan perkawinan kepada para pasutri yang berbeda agama. Hah? Apa benar teman-teman? Lalu gimana dong nasib pasutri yang sudah terlanjur menikah tapi berbeda agama? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Prasetyawan Sukma Wicaksono. Saya merupakan mahasiswa Universitas Sains Al-Quran atau UNSIK. Saya mengambil program studi Hukum Keluarga Islam semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas guna untuk memenuhi UTS mata kuliah Hukum Perdata. Oke teman-teman, hal itu adalah fakta yang terjadi di negara Indonesia. Baru-baru ini Mahkamah Agung telah menetapkan SEMA atau Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2023. Nah, di dalam SEMA itu berisi mengenai hakim dilarang untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan bagi para pasangan suami istri yang berbeda agama. Nah teman-teman, tentu saja di setiap penetapan keputusan itu menimbulkan adanya kontroversi. Oke teman-teman, pertama-tama saya akan membahas mengenai pihak-pihak yang menolak atau merasa dirugikan dengan ditetapkannya SEMA ini. Yang pertama, mereka berdalih bahwasanya penetapan SEMA ini bertentangan dengan konstitusi negara kita, terutama di Undang-Undang Pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap umat untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat sesuai agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, alasan yang kedua adalah negara Indonesia ini merupakan negara yang heterogen. Heterogen yang dimaksud adalah beragam, baik dari segi agama, budaya, suku, ras, maupun lain-lainnya. Dengan keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan suatu kekayaan dan merupakan sesuatu yang harus disyukuri. Maka dari itu, dengan ditetapkannya SEMA nomor 2 tahun 2023 ini telah mengingkari apa yang terjadi di negara Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, dengan perbedaan yang ada itu bukan merupakan suatu penghalang untuk perkawinan. Ada pihak yang merasa didiskriminasi oleh lembaga negara akibat ditetapkannya peraturan tersebut. Alasan yang ketiga adalah Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia. Seperti yang kita ketahui bahwasanya beragama dan melaksanakan perkawinan adalah hak asasi setiap manusia. Maka dari itu, negara tidak diperkenankan untuk ikut campur mengenai hal itu. Faktor keempat, tentu saja dengan ditetapkannya SEMA nomor 2 tahun 2023 ini menyulitkan petugas pencatat kependudukan. Seperti yang kita ketahui bahwa masih banyak sekali perkawinan yang tidak tercatat. Hal itu disebabkan oleh berbagai faktor. Nah, dengan ditetapkannya SEMA ini, tentu saja pernikahan yang beda agama tidak boleh dicatat. Faktor kelima atau yang terakhir adalah dengan ditetapkannya SEMA nomor 2 tahun 2023 tentu saja menimbulkan kekhawatiran bagi beberapa pihak. Seperti yang kita ketahui bahwasanya perkawinan yang sah itu adalah perkawinan yang dicatat oleh negara. Dengan perkawinan yang sah itu tentu saja hak beserta jaminan sepenuhnya ditanggung oleh negara. Yang ditakutkan jika perkawinan beda agama tidak boleh dicatatkan oleh negara, maka akan timbul berbagai macam masalah. Salah satunya makin maraknya perselingkuhan, makin maraknya kekerasan, terus kebingungan nanti nasab dari anak hasil perkawinannya bagaimana, terkait warisan maupun lain-lainnya. Nah teman-teman, itu tadi penyebab mengapa ada beberapa pihak yang tidak setuju dengan ditetapkannya SEMA nomor 2 tahun 2023. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pihak-pihak yang setuju dengan ditetapkannya SEMA ini. Alasan yang pertama, seperti yang kita ketahui bahwasanya
pernikahan merupakan sesuatu hal yang sangat sakral. Maka dari itu, butuh adanya keabsahan baik secara agama maupun hukum. Faktor yang kedua, sebagai umat muslim tentu saja kita mengetahui istilah dari kafa'ah. Kafa'ah sendiri didefinisikan sebagai kesamaan. Jadi sebelum kita memilih pasangan yang akan kita jadikan sebagai teman hidup, kita harus mempertimbangkan 4 kesamaan, yaitu 1 dari segi hartanya, yang kedua dari segi keturunannya, yang ketiga dari segi kecantikan maupun ketampanannya, yang keempat dari segi agamanya. Nah, segi agama ini merupakan faktor yang sangat penting dari keempat faktor tadi. Nah, sebelum kita memilih pasangan yang akan kita jadikan sebagai teman hidup, tentu saja kita harus memastikan bahwa pasangan tersebut memiliki kesamaan agama dengan kita. Faktor yang ketiga, sebagai umat muslim tentu saja kita mengetahui bahwa pernikahan berbeda agama adalah hal yang sangat dilarang. Hal itu dibuktikan dengan beberapa dalil yang terdapat di dalam Al-Quran. Toh, ketika kita melaksanakan perkawinan, bukankah tujuan kita adalah menyempurnakan setengah dari agama kita? Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan baik dalam cara pengucapan ataupun penyampaian, saya mohon maaf, dan saya memohon bagi para orang yang mengerti atau pakar terhadap hukum, apabila saya terdapat kesalahan, mohon untuk diberi petunjuk dan dibenarkan. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.